Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan kamilatan wa sallim salaman taman Muhammadanil allazi tanhalu bihil uqad. Shalla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hassal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu hassad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berbadan sehat. Siang ini dapat kembali hadir bersama-sama di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Selawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, judul tausiah kita siang hari ini keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur, siapapun kita sebagai seorang muslim, pasti kita ingin mendambakan selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa yang kita baca setelah selesai salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Duhai ya Allah, bahagiakan kami hidup di dunia. Duhai ya Allah, bahagiakan kami hidup di akhirat. Lepaskan kami dari siksaan api neraka. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sepotong hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana tid dunya hammahu farakallahu alaihi amrahu wa ja'ala fakrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma katabalahu. Barang siapa yang menjadikan tujuan hidup mereka di dunia, apa yang mereka cari di atas dunia ini hanya untuk dunia, ndak takanai duit kemati. Kata Nabi, diberikan 3 kepada mereka. Yang pertama, kata Nabi, diberikan kepada orang pencinta dunia, menjadikan dunia sebagai tempat tujuan hidupnya. Farakallahu alaihi amrahu, Allah akan memporak-porandakan urusan mereka. Tercapai yang mereka cari di atas dunia, dapat yang mereka cita-citakan, tetapi jauh dari keberkahan Allah. Katakanlah dunia itu jabatan, pangkat, dapat jabatan, tetapi setelah dapat jabatan itu justru membuat mereka tidak nyaman, susah, resah, tidak bisa tidur. Ini nih. Katakanlah dunia itu uang, justru sudah punya uang, semakin rasanya tidak nyaman, semakin kurang rasanya. Lalu yang kedua, kata Nabi, bagi pencinta dunia, orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuan hidupnya, wa ja'ala fakrahu baina ainihi, Allah menjadikan kepakiran di mata mereka. Semakin cari dunia kok semakin kurang. Bukankah ulama mengatakan bahwa
Hidup di atas dunia ini tidak ubahnya seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin dikejar, semakin lari, seperti mengejar bayang-bayang. Di mata manusia mereka kaya, Pak. Foto, tujuan, ruko, ampe. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 membayar utang saja. Nah ini fakrahu baina aini. Allah jadikan kefakiran di mata mereka. Di mata manusia kaya, bahagia, tapi di mata Allah fakir. Lalu yang ketiga kata Nabi bersambung hadis ini, bahwa orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuan hidupnya, walam ya'tihi minad dunya illa ma katabalahu, bahwa apa yang mereka cari di atas dunia, walaupun siang jadi malam, kaki jadi kepala, paca mata, pekak telinga, hasilnya sudah ditentukan oleh Allah. Kadarullahnya sudah ada. Walaupun bakar rajo saja siang dan malam, yang hasilnya sudah ditentukan Allah. Tidak akan lebih. Bukankah kata orang bapak kaum muslimin, dunia ini pulang pokok. Di rumah sakit Tiongkok tertulis, di waktu muda mati-matian mencari uang lalu melupakan kesehatan. Di waktu tua mati-matian menghabiskan uang untuk membeli kesehatan. Artinya kan pulang pokok juga itu. Waktu muda mati-matian mencari uang lalu melupakan kesehatan. Di waktu tua mati-matian menghabiskan uang untuk membeli kesehatan. Pulang pokok dunia. Bukankah kita kembali kepada Allah tidak ubahnya seperti kita lahir kembali? Semua harta yang kita cari di atas dunia kita tinggalkan. Lalu bersambung hadis ini, wa man kanatil akhirannya tahu. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan hidupnya, dunia akan ikut bersama mereka. Jama'allahu amrahu, Allah akan menyempurnakan urusan mereka. Tercapai yang mereka cari di atas dunia, dapat yang mereka cita-citakan, di dalamnya ada keberkahan. Sesuuk dua suuk makan terasa kenyang. Rumah ketik dapat dinyo tetapi nyaman di dalamnya. Baiti jannati, apa itu? Ada keberkahan. Jabatan rendah dapat oleh dia, sederhana jabatan, tapi membuat nyaman bagi mereka. Pangkat rendah dapat tapi nyaman. Ini apa itu? Berkahnya. Bukankah kita mau makan, kita juga minta berkah kepada Allah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Duh ya Allah, beri berkah terhadap rezeki yang kumakan ini. Lalu yang kedua kata Nabi, bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan hidup mereka, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di hati mereka. Apa yang maksud kaya? Merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Siapa yang dikatakan miskin? Merasa kurang dengan apa yang mereka miliki. Itu miskin, Pak. Tapi yang kaya itu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Orang-orang sufi berzikir di pondok-pondok, gubuk-gubuk, pakaiannya sederhana, makannya sangat sederhana. Ditanya oleh orang-orang kepada orang sufi tadi, hei tuan-tuan, baju kamu kok lusuh, tidak sebaru baju kami, makan kamu kok seperti ini, seakan-akan tidak bergizi ini, tinggal kamu di gubuk derita. Apa jawaban orang sufi? Hei tuan-tuan, ketahuilah, baju yang kami pakai ini sudah merupakan baju terbaik bagi kami. Ini sudah terbagus. Makanan yang kami makan ini sudah merupakan makanan terlezat bagi kami ini. Sudah cukup bagi kami.
rumah yang kami tempati hari ini sudah merupakan rumah terbaik bagi kami. Apa artinya? Dijadikan kekayaan di hati mereka, merasa cukup. Lalu yang ketiga, Bapak kaum muslimin jemaah Jumat, hadis ini bersambung, wa tahud dunya wa hiya rahimah. Bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuannya, dunia ini tunduk kepada mereka. Mereka yang mengatur dunia, bukan dunia yang mengatur mereka. Hari ini kita banyak diatur dunia, Pak. Katakanlah dunia itu uang, diatur oleh uang. Ya kan? Katakan dunia itu kerja, kita diatur oleh kerja. Kenapa Bapak nggak bisa sholat, nggak bisa sholat zuhur, nggak bisa sholat asar? Waduh Ustaz, saya sibuk sekali. Ini kerja saya mengatur DO ini. Cuk sebentar orang berurusan ini. Berarti artinya kita tunduk kepada dunia. Suatu kali ada teman kita datang ke kantor pakai sepeda motor, hari hujan-hujan, mantelnya sudah bocor. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak kok pakai motor ke kantor? Bapak kan punya mobil. Apa jawabannya? Sayang kita sore kemarin mobil baru dicuci. Berarti kan kita mengatur tunduk kepada dunia, kepada harta. Harta itu kita perbudak, kita perkuda dunia, bukan dunia memperkuda kita. Bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 30, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tempat tujuan hidupnya, nazid lahu fil harsi, Allah akan mengikutkan dunia kepada mereka. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuan hidupnya, nu'tihi minha wa malahu fil akhirah min nasib. Di dunia ini mereka akan memperoleh kenikmatan dunia sebagian kecil, wa malahu fil akhirah min nasib. Ketahui di akhirat tidak terima bagian lagi. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.